you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Halo, perkenalkan aku Ica. Aku mau ceritain pengalaman hororku yang terjadi sekitar Februari 2020 lalu. Sebelumnya, aku dan 3 temanku, ada Ayu, Hana, dan Kiki, udah ngerencanain buat liburan bareng ke Pacitan. Dan di akhir pekan pun kita berangkat dari Jogja sekitar jam 5-an. Karena takut macet dan takut kemalaman sampai di penginapan. Destinasi pertama kita di Pacitan itu untuk melihat sunrise. Sesuai dugaan, di Jalan Wonosari itu macet. Karena perjalanan bakalan molor, aku pun mutusin buat tidur karena nanti harus gantian nyetir sama Hana. Sekitar 1 jaman aku tidur, ternyata udah gak macet lagi dan kita udah ada di jalanan yang sepi. Kita ngerasa lapar dan mencari warung untuk makan sambil istirahat. Setelah selesai makan dan istirahat, kita melanjutkan perjalanan dan kali ini aku yang nyetir. Setelah sekitar 15 menitan kita di perjalanan, tiba-tiba kita kembali ke jalan yang tadi udah kita lewatin. Dan di depan jalan terlihat warung tempat kita makan tadi. Kita semua kaget, bertanya satu sama lain sambil berdoa. Hana pun mencoba untuk nenangin kita semua dengan bilang kalau kita ini ada di hutan. Jadi wajar aja kalau perjalanannya ya mirip-mirip. Dan kita pun hanya bisa berharap kalau ini tuh bukan suatu pertanda yang buruk. Alhamdulillah, gak lama kemudian sekitar jam 9:30-an, kita sampai di penginapan yang udah kita booking. Kita menyewa 2 kamar. Di kamar 1 ada aku dan Ayu, sedangkan di kamar 1-nya lagi Kiki dan Hana. Kita pun mengambil kunci ke resepsionis dan langsung istirahat. Baru banget aku duduk di sofa, aku keinget kalau chargerku ketinggalan di mobil dan langsung mengambil ke mobil sendirian. Waktu aku turun dari tangga dan aku ngeliat sekelilingnya tuh gak ada orang sama sekali. Resepsionis yang tadi juga aku gak tahu ada di mana. Karena merasa sepi, aku pun menghibur diri dengan bernyanyi. Setelah ngambil chargeran di mobil dan kembali masuk, tiba-tiba aku lihat ada bapak-bapak dengan badan yang berisi duduk di kursi resepsionis tadi. Tapi setelah aku lihat, bapak itu beda dengan resepsionis yang tadi. Anehnya, bapak itu terus memperhatikanku dengan tatapan yang tajam. Aku takut kalau bapak itu ada niat jahat. Aku pun mempercepat langkahku untuk kembali ke kamar dan menaiki anak tangga. Setelah aku memalingkan pandangan dari bapak tadi, dan kulihat kembali ternyata tidak ada seorang pun di sana. Aku langsung mempercepat langkahku, dan ternyata di ujung tangga, kulihat bapak itu tersenyum ke arahku. Dan aku pun langsung menghentikan langkahku karena bapak itu ada di ujung tangga. Sambil menuruni anak tangga, aku pun langsung nelfon Ayu buat minta jemput di bawah. Lalu aku keluar dari penginapan mencari orang yang bisa aku temuin. Tapi tetap aja, gak ada orang sama sekali yang kulihat.
Dan waktu aku ngeliat ke arah lobi, ternyata di situ ada Ayu yang melambaikan tangannya ke arahku, dan aku pun langsung nyamperin Ayu. Aku langsung ceritain kejadian barusan, tapi gak ada respon dari Ayu. Baru banget aku masuk, tiba-tiba aku ngeliat Ayu turun dari anak tangga, dan di situ aku bener-bener kaget. Aku langsung lihat ke sebelahku, Ayu yang tadi tuh udah gak ada. Aku bener-bener udah ngerasa gak enak di penginapan ini dan mengajak mereka untuk keluar lebih cepat. Dan kita pun tetap harus istirahat karena kita kecapean. Mendadak, aku kebangun dari tidur dan kulihat di HP itu sekitar jam 1-an malam. Waktu itu, kulihat Ayu melamun menghadap keluar jendela. Kemudian aku suruh tidur karena takut nanti malah ketiduran waktu mau lihat sunrise-nya. Paginya, aku tanya tentang Ayu yang melamun di jendela. Ternyata saat itu Ayu tuh gak ada di kamar, dan Ayu tuh di kamar sebelah karena dia gak bisa tidur. Kupikir ada yang salah dengan penginapan itu, dan aku pun minta ke mereka buat pindah ke penginapan lain. Malam berikutnya kita udah pindah ke penginapan lain, dan waktu aku turun dari mobil kayak ada sekelibet bayangan lewat gitu di sampingku. Tapi waktu itu tuh nggak aku hiraukan gitu. Oh iya, kali ini kita hanya menyewa satu kamar, biar maksudnya bareng gitu tidurnya. Dan setelah masuk ke penginapan, waktu aku mau bersih-bersih ke kamar mandi dan waktu aku ngeliat ke cermin, ada bapak-bapak yang semalam kulihat di penginapan sebelumnya. Dia tepat di belakangku dengan mata yang melotot dan bibir yang tersenyum lebar. Aku teriak sekenceng-kencengnya yang ku bisa. Kemudian teman-temanku pun langsung masuk. Tapi ternyata bapak yang tadi tuh tiba-tiba langsung hilang gitu. Dan setelah aku ngeliat itu di cermin, aku gak bisa tidur. Dan teman-temanku udah pada tidur. Waktu aku buka mata, ternyata bapak yang tadi itu sedang berdiri tepat di bawah kakiku. Dengan perlahan, wajah bapak yang tadi itu berubah mengeluarkan darah, mulai dari matanya. Aku pun gak bisa memalingkan pandanganku, dan suaraku gak bisa keluar waktu ngelihat perubahan bapak itu. Tiba-tiba aku gak sadar lagi. Dan ketika aku bangun, aku dikelilingin teman-temanku yang wajahnya pada panik. Dan mereka langsung mutusin buat pulang secepatnya. Setelah sampai di Jogja, aku masih sering kayak ngerasa ada sesuatu yang selalu ngikutin aku. Jadi akhirnya aku pun memutuskan untuk minta didoakan untuk melindungi diri. Setelah didoakan kayak gitu-gitu, dan gangguan itu tuh emang gak langsung hilang gitu, tapi seenggaknya aku ngerasa lebih tenang. Dan alhamdulillah lama-lama gangguan itu pun hilang. Sekian dulu cerita pengalaman hororku. Terima kasih.
Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see?